Selamat datang di dunia Spy Family Season 2, di mana mata-mata legendaris, assassin terlatih, sama bocil telepati yang ketambahan anjing peramal pura-pura jadi keluarga bahagia demi ngelindungin identitas asli mereka. Mamahnya nggak usah pura-pura sih kalau sama aku. Nah, di Season 2 ini masih sama kok kayak sebelumnya. Twilight sang mata-mata legendaris masih nyari cara supaya bisa ngedeketin Pak Dadang, Desmond. Cuman sebelum itu kita lihat dulu yuk Yor yang lagi. Tapi sayangnya pas laporan, si ibu rumah tangga lengah jadinya ketembak. Lloyd yang di rumah juga udah tahu pembantaian barusan karena beritanya udah masuk TV. Pengen nonton kartun, kagak? Yor juga udah pulang, cuman mukanya nggak usah diceritain deh. Penyebabnya karena tadi sempat ditembak di bemper belakang. Karena udah nggak kuat, Yor jadinya langsung masuk kamar. Jelas muka kusamnya bikin Lloyd panik, takut keluarga bohongannya rusak gara-gara ini. Salah paham terus. Gimana nggak salah paham? Besoknya muka si istri makin suram. Alhasil Lloyd bakal ngajak istri bohongannya kencan supaya moodnya naik lagi. Yor juga setuju, soalnya biar lebih kelihatan mereka tuh pasutri mesra. Jalan-jalan. Lu tuh nggak diajak, syukurin. Dan seperti biasa, si Kribo dipanggil buat jadi babysitter. Maksud lo apaan anjir? Udah nurut aja nih 100, bacot gitu kayak dari tadi. Beres ngebungkam, Lloyd dengan gentlenya siap bikin Yor bahagia hari ini. Udah nyiapin 862 rencana supaya sang istri moodnya naik. Cuman kalau duduk bempernya bakalan sakit, Yor jadinya pengen jalan santai aja. Habis deh rencananya Lloyd, nyisa 69 kurang 1. Ya udahlah ya, jalanin aja. Cuman Anya nih yang gak tinggal diem. Dia minta si Om Kribo buat ngintilin ortu palsunya. Oke gas lah Cil. Beberapa menit kemudian, Cil lusus jir. Bagus dong. Mereka pun langsung stalking pasutri. Ya meski langsung ketahuan sih sama Lloyd, tetap dibiarin aja karena misinya hari ini bikin Yor senang. Beb, kamu pakai setelan gini kayaknya cantik. Gan. Pokoknya Yor nggak mau ngelakuin hal yang bikin pantatnya sakit. Binatang aja sampai ketar-ketir loh ngelihat muka nahan sakitnya si assassin. Lloyd bener-bener udah kehabisan akal gimana cara naikin mood istri palsunya. Alhasil kesempatan terakhirnya ini dia ajaklah Yor buat makan malam romantis. Yor mau kok meski duduknya pakai jurus emot dingin. Kalau para stalker jelas nggak dibolehin masuk soalnya harus booking dulu. Tapi begitu mau pulang, Anya nggak sengaja denger ada yang mau ngincer ibunya. Nggak disangka kelompok yang semalam Yor abisin masih nyisa dan dia bakal nyoba balas dendam demi teman-temannya. Anya minta si Kribo buat bantuin dia nyelinap ke dalam sementara si penjahat lagi bikin racun mewah pakai darahnya Nyonya Puff. Si bocil dukun yang masih diventilasi panik ngelihat ibunya minum racun. Ekspresi Yor langsung berubah bahagia soalnya racun barusan bikin sakit di bempernya hilang. Ngelihat si assassin ini kebal sama racun, si kriminal mau pakai cara brutal yaitu bikin bom pakai bahan-bahan di gudang. Anya yang dengar pikirannya si penjahat jelas dong gak diem aja. Dia udah nyiapin jebakan supaya targetnya nggak cuman kepeleset, waktu masuk ke gudang juga udah ditungguin sama Duar, yaitu ledakan bom kacang. Hei kamu penjahat, pergi dan jangan dekati keluarga anjing. Itu pun kalau kamu masih sayang nyawa. Dengan ini semua bahagia, termasuk Yor yang ceria karena sakitnya hilang. Di akhir kencannya, Yor bilang makasih dan pengen ngedate lagi kalau ada waktu. Kiu. Jangan keluar bocil. Tapi sayangnya besok pagi muka si assassin malah makin ganas karena sakitnya balik lagi gara-gara efek cairannya Nyonya Puff udah hilang. Begitu Yor sembuh, sekarang ada Bon nih yang tiba-tiba dapat penglihatan bakal Pepsi dibalik. Nggak mau dong dia bikin keluarga barunya sedih. Dia pun nyoba main sama Anya buat terakhir kali, tapinya si bocil lagi banyak PR. Nyoba minta makan lagi lah sama Yor, cuman malah dapat penglihatan lagi, yaitu penyebab kematiannya. Ih Bon, abisin, jangan tidur. Mau nyoba nolak, nanti dihabisin si istri bohongan. Bon udah pasrah nerima keadaannya, tapi dia sempat kepikiran kalau misalkan Lloyd pulang cepet, dia bisa survive dari ancaman makanan kematian. Alhasil Bon berangkat buat bantuin kerjaan Lloyd biar bisa cepet pulang. Tapi jelas nggak segampang itu ya kan. Nyari lokasi Lloyd aja sampai diusir lah, mau ketabrak lah, atau ketemu bocil kematian. Dan untungnya si anjing bisa juga nemuin Lloyd yang mau nyelinap buat ngambil cairan kejujuran. Kamu ngapain di sini? Udah pulang aja sana. Biar cepet, Bon tunjukin jalan tercepat buat nyelinap masuk. Alhasil Lloyd setuju buat bawa Bon ke operasi kali ini. Sayangnya waktu Lloyd lagi nyari cairan, Bon dapat penglihatan baru. Staff labnya pada balik lagi yang bikin Bon kepaksa pulang buat makan makanannya Yor. Ogah banget lah mati konyol. Jadinya dia ngingetin Lloyd. Begitu para staff dateng, mereka cuma lihat tulisan doang yang ternyata itu tuh bait dari party dadakan. Semuanya bisa diatasin dengan "Wow!"
Lu punya dendam pribadi ya? Dengan ini penglihatan Bon ke-update lagi, yaitu udah ditungguin sama makanan lezat. Seneng banget dia sampai-sampai BTW kalian tahu nggak kalau Damian tinggalnya di asrama sekolah? Cuman kali ini aneh aja gitu si Obas kesiangan. Ya meskipun lagi liburan tetap aja dia dihukum sama Pak Eleganto, disuruh bantuin pengurus asrama. Penyebab Damian kesiangan gara-gara belajar semalaman demi bisa dapetin bintang Stella secepat mungkin. Diajakin anak buahnya buat main juga, dia tolak mentah-mentah. Sebenarnya Damian pengen sih main sama yang lain, cuman dia harus berkorban demi ngebuat sang ayah bangga sama dia. Karena nggak mau si Obas dihukum sendirian, Henry yang ngeliat ini paham kok dan ngasih mereka hukuman yang sama kayak Damian. Makasih banyak pak, dihukum kok seneng. Si Obas jelas nggak mau lah teman-teman yang ngorbanin liburan yang berharga, tapi bagi mereka bisa main sama Damian lebih penting dari itu. Sungguh pertemanan yang elegan tuh. Ngeliat mereka pada main-main, Henry nambahin hukuman mereka buat belajar outdoor sama bapak bajak laut. Nggak pakai lama pada disuruh ngedayung perahu sebagai latihan tubuh. Panik dong mereka, apalagi di depan ada air terjun yang bikin Damian terguncang dan kecemplung ke sungai. Tolongin gue, woi. Siap Damian sama? Tolongin kita. Cil ini dangkal loh kayak otak kalian. Malu. Sambil nunggu baju kering, pada bikin api unggun dulu buat menghangatkan jiwa raga yang lelah. Pak bajak laut ngajarin mereka cara hidup di alam liar. Disuruh bikin alat pancing, sekalian nyari umpan supaya bisa nangkap ikan buat makan malam. Bener-bener hari yang menyenangkan bagi mereka. Tapi bagi Damian, ini nggak akan ngebantu dia ngedapetin Stella. Dinasehatin lah sama Pak Guru. Istirahat juga perlu loh kalau pengen maksimalin fungsi otak. Beres makan, mereka diajakin buat ke danau Stella. Stella, gaskeun? Biasa aja anjir. Setelah beberapa menit jalan, mereka nyampe di danau yang sangat indah. Lihat bisa megang bintang, ditolol. Pas ditanyain Pak Guru perasaannya si Obas gimana, dia nggak nyesel ngelakuin semua hal hari ini. Dan akhirnya geng trio ngabisin harinya nikmatin pemandangan indah di malam hari. Sementara itu, di tempat lain, ada Yuri yang lagi stalking transaksi gelap. Kalau udah ketahuan gini jelas kabur lah pelakunya. Cuman sayangnya bisa digebrak. Mau kemana? Ya kerjaan kayak gini emang udah jadi makanan sehari-harinya si adik gesrek. Makanya dia langsung ditugasin buat investigasi jurnalis yang hobinya ngejelek-jelekin Ostania. Yuri sih senang-senang aja, soalnya dengan ini bisa mengabdi pada negara. Padahal yang dipikirannya, mana mungkin gue biarin kakak satu bangsa sama ginian. Begitu dibuntutin kesehariannya si jurnalis, ya biasa aja. Keluar rumah, naik pesawat, atau belanja keperluan sehari-hari. Alasannya dia kesel ke Ostania tuh karena hidupnya nggak gampang. Habisnya baru pulang aja udah ditagih. Mau kapan bayar kosan? Besok deh bu saya bayar. Alah bacot, awas aja kalau nggak bayar. Kalau udah terdesak gini, saatnya nyari bahan buat bikin berita picisan. Cekrek. Kalau udah kehabisan bahan, ya bikin aja bahannya sendiri. Bocil-bocil yang lagi main langsung dia jahilin supaya dapet bahan bagus. Mau disikat sama Yuri, tapi untung ditahan atasannya. Bener sih tindakannya, soalnya ternyata si jurnalis ngelakuin ini tuh karena pengen negaranya maju berkembang. Dia kesel sama hidup keluarganya yang kesusahan gara-gara pemerintah nggak becus. Yuri sih cuman bisa diem ngedengernya dan lanjutin tugas ngestok si jurnalis. Sampai akhirnya si jurnalis ke kantor pos dan ketahuan mau nyelipin surat di sana. Karena udah dapat bukti, besoknya si jurnalis langsung dicegat polisi di depan rumah. Kepaksa dia nurut soalnya udah nggak bisa ngelak. Cuman sebagai rasa hormat ke si jurnalis yang ngelakuin ini demi kehidupan keluarganya, Yuri bakalan ngejamin hidup ayahnya si jurnalis bakal dibantu sama pemerintah. Selesai juga ngeberesin masalah keluarga orang lain. Sekarang si adik langsung mampir ke tempat. Kakak, om tolol. Yuri sehat? Alasannya datang sih cuman pengen ketemu aja. Kebawa melankolis gara-gara kejadian tadi siang. Tapi jelas ketahuan lah ya sama si bocil dukun. Gak usah sok deket bocil. Yor juga ngerti kok, makanya ngelus kepalanya Yuri. BTW aku penasaran deh sama cerita tontonan favoritnya Anya. Simpelnya sih ya mata-mata kayak Lloyd, tapi lebih gentleman karena bisa ngerampok hati para cewek. Mau itu musuh, anak targetnya, cewek depresi, semuanya bisa dia gaet. Rizking nih bos. Tapi ya jelas semuanya ngamuk gara-gara nggak ada yang dipilih. Aku kan ingin semua wanita bahagia. Plak, dor, jeleb. Susahnya jadi orang ganteng. Oh, jadi ini kerjaan ayah? Kerjaan dasmu. Sesampainya di sekolah, Becky ngasih tahu Anya kalau nanti kelas mereka bakal dipisah berdasarkan nilai. Anjir, nanti aku sendirian. Makanya Becky nyuruh dia belajar buat ulangan besok. Tiba-tiba ada murid yang heboh gara-gara dessert legendaris bakal dijual di kantin. Konon katanya dessert ini bikin pemakannya jadi siswa teladan atau Imperial Scholar. Para bocil yang ngedenger ini seketika
Nggak cuman mereka, si Obos juga ngegas buat beli dessertnya. Ayo bocil-bocil, sisa satu loh. Dan pada akhirnya yang dapetin dessertnya adalah Pak beli satu. Langsung dibalikin lah George, soalnya dulu kan belum ngebalikin barang-barang yang mereka kasih ke dia waktu gagal keluar sekolah. Daun gue balikin woi. Berhubung satu dessert isinya 5 buah, George bakal ngasih 4 ke mereka. Masih kurang satu, kepaksa harus pada battle royale buat dapetin dessertnya. Fight! Si Obos pinter nih nyaranin buat main kartu aja. Yang dapat kartu joker dia yang kalah. Strateginya jelas bikin si dukun bocil kalah. Aku punya kartu 6, 4, kakek-kakek. Jangan dikasih tahu kocak. Meski gitu, mana mungkin Damian menang ngelawan bocil baca pikiran. Kartu aku habis. Ulang cuk ulang. Karena takut kekuatannya ketahuan, jadinya hanya setuju ngulang lagi. Gampangan. Di game baru ini mau nggak mau hanya harus ngalah supaya rahasianya kejaga. Harapannya sih semoga si Obos ngambil joker. Cuman ya mana keambil lah kalau mukanya. Sampai akhirnya sisa si Obos sama si bocil kematian yang Baywan. Udah jelas pasti Damian yang menang. Tapi kalau dikasih muka sedih mempesonanya, mana tega si Obos. Alhasil dia ngalah buatannya. Nggak harus sedih kok, soalnya si bocil baik hati ngedeketin buat nawarin mau berdua enggak kuenya. Udah banget anjir. Malu-malu. Mungkin aja mitosnya emang bener, soalnya begitu kuenya dimakan. Dan hasil tesnya adalah loh. Padahal bagi Lloyd sih ini perkembangan, apalagi begitu tahu kalau ulangan bahasa kunonya bener semua dan cuma salah eja. Apakah ini sebuah plot? Besoknya Lloyd ke si Om Kribo buat nyari informasi. Kata si Om Kribo, organisasi rahasia legendaris bernama Garden lagi bergerak. Dan sebagai bayaran informasi ini, Frankie minta Lloyd bantuin dia nyari kucing. Aku butuh bantuanmu agar gebetanku tidak Bye, have a great time. Kesel nggak dibantuin, jadinya Frankie bakal lakuin aja sendiri. Cuman yang dia temuin bukannya kucing, melainkan ibu-ibu PNS. Abis tahu kondisinya, Yor langsung nawarin buat bantuin. Sebenarnya nggak perlu juga sih, soalnya Frankie udah nyebarin kucing robot supaya para anjing ngedatengin. Sayangnya semua alatnya dihancurin gara-gara ketahuan cuma robot doang. Tapi nggak masalah, karena si Afro punya banyak alat. Sekarang dia pakai alat penyebar bau kesukaan kucing supaya pada ngedeketin mereka. Nggak disangka alatnya terlalu efektif sampai-sampai mereka dikeroyok kucing sekampung. Ketemu lo anjing. Sayangnya semua usaha Frankie sia-sia. Dirinya udah terlalu muak, kepaksa ngeluarin masterpiece-nya yaitu Armor Super. Si kucing gak peduli dan langsung kabur dari sana. Baru Yor yang turun tangan. Dia cabut masterpiece-nya Frankiemon buat di-shoo. Begitu si kucing terkaget, tinggal ditangkep. Sekarang cuma perlu ngasihin si kucing ke gebetan yang ternyata udah ada monyetnya. Ente bro, hidup memang berat. Inilah kehidupannya Frankie si super elite agent. Kalau Yor sih udah balik ke kantor dan tiba-tiba kedapatan telepon yang isinya tugas baru buat Thorn Princess. Yor pun langsung diantar ke markas buat ketemu langsung sama atasannya. Tapi ternyata di balik pintu yang nunggu adalah taman indah penuh bunga-bunga. Dan inilah yang biasanya ngasih tugas ke Yor, yaitu shopkeeper. Yor bener-bener menikmati keindahan alam. Shopkeeper cuman pengen ngetes aja kok. Takutnya kemampuan Thorn Princess menurun gara-gara punya keluarga. Si tukang kebun bilang misinya kali ini bukan ngebisin orang, melainkan jagain seseorang. Katanya ada keluarga mafia yang ngesuplai dunia gelap secara turun-menurun. Dan sayangnya anggota keluarga mereka sisa si ibu bernama Olka sama anaknya. Karena yang incernya banyak, satu-satunya jalan yaitu mindahin si ibu ke negara lain. Maka dari itu Yor ditugasin buat ngejagain selama perjalanan di kapal pesiar. Shopkeeper nambahin gak usah khawatir sama kerjaan PNS-nya atau keluarganya. Semua udah disiapin demi kelancaran misi. Begitu pulang, Yor nggak sengaja ketemu Yuri di kereta. Ayah nonoi, si adik ini habis pulang kerja juga. Biasalah nangkepin penjahat. Habis berbincang sebentar, Yuri turun duluan sambil bilang gak usah khawatir soalnya adiknya ini udah bisa mandiri. Baru juga ditinggal sebentar. Kakak! Teriakan Yuri barusan bikin Yor kepikiran, apakah perlu dia lanjut jadi assassin? Lagian si adik kan sekarang udah dewasa. Kita pindah ke Anya aja sama Lloyd yang gak sengaja nemuin tempat lotre di mall. Hadiah utamanya liburan ke kapal pesiar. Ayah, kita tes kehokian yuk. Halah, tangan ampas juga. Bagi Anya jelas mudah lah, tinggal dibaca aja pikiran pegawainya. Langsung ketahuan kelicikan-kelicikannya supaya tiket liburannya bisa diambat sendiri. Kalau udah tahu mah tinggal ambil aja, gak usah gacha-gacaan. Pas Yor nyampe rumah langsung story mereka menang tiket liburan. Waduh, ini bocil ngabisin hoki 1 tahun kali ya. Apa lu lihat ya? Benar-benar sebuah kebetulan jadwal mereka barengan sama si ibu. Si ibu palsu jadi cerita deh kalau bakal kerja di sana. Tapi jelas si bocil tahu si ibu aslinya mau ngapain. Kita nggak boleh nyusahin mama. Peduli amat, liburan coy, liburan. Benar juga kamu. Alhasil Lloyd bakal nyoba izin ke handler. Boleh kok libur? Oh, iya makasih. Handler jelas ngizinin soalnya liburan keluarga kan termasuk operasi Strix. Jadinya keluarga
keluarga dusta ini berangkat buat liburan bareng di kapal pesiar. Yang kasihan si Frankie, dapetnya ongkos mulu. Di kereta, Yor masih kepikiran sama kerjaannya. Dia berharap suatu saat mereka bisa liburan gini tanpa harus ngebohong. Semoga terwujud ya, say. Sesampainya di lokasi, Anya langsung mantap. Biasa aja bocil. Yor sih buru-buru misah buat ngurusin kerjaannya dan nanti bakal ngasih tahu kalau udah santai. Dengan ini dimulai juga liburan keluarga dusta, di mana banyak orang-orang misterius yang ikut masuk dalam kapal. Anya seneng banget. Ada sirkus, ada kolam, ada Indro. Benar-benar siap buat berpetualang. Tapi harus simpen barang dulu di kamar yang ya pulang yuk. Beda banget sama si ibu. Dia ada di ruang VIP lagi kenalan sama target yang harus dia lindungin. Ternyata si ibu ini yang namanya Olka udah pakai penyamaran biar nggak gampang ketahuan. Berhubung nggak semua stafnya teman si assassin, yang bener-bener staf pada nawarin buat keliling kapal pesiar. Tapi Olka ngerti makanya nolak dan lebih milih di kamar aja. Alhasil Yor disuruh atasannya buat nemenin di kamar. Supaya tenang, Yor cekin dulu kamarnya. Takutnya ada penyadap atau orang sembunyi gitu. Begitu aman, Olka tiba-tiba curhat tentang kematian suaminya yang berakhir tragis. Olka udah capek sama kehidupan mafia. Pengen hidup tentram sama peninggalan suaminya. Udah capek lah hidup sembunyi-sembunyi. Makanya minta Yor buat nemenin dia keluar. Aslinya Yor nggak setuju, tapi karena sama-sama paham perasaan seorang istri, ujung-ujungnya diikutin kemauannya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Lama jencek. Yor waspada gini bukan cuma nyari musuh. Takut ketahuan sama Loidanya kerjaannya ginian. Meski Olka tahu keluarganya Yor itu bohongan, dia tahu perasaan Yor sebenarnya kayak gimana. Makanya langsung ngasihin sesuatu, yaitu baju liburan supaya lebih kelihatan natural. Lihat mbak, nggak ada apa-apa. Ngelihat Yor antusias jagain Olka, ngebuat si ibu mafia ini jadi ngerasa aman sama si assassin. Tapi sayang obrolan mereka barusan kesadap sama seseorang, ngebuat lokasi kamarnya Olka langsung ketahuan. Malamnya pada makan malam dengan daging mahal. Tapi si suami bohongan sama Yor gugup makan mewah gini. Selagi suami palsu main sama bodyguard lain, Yor disuruh balik ke kamar bareng Olka supaya aman. Mungkin kali ini nggak ada gangguan, cuman tetap aja belum bisa tenang sebelum Simba sampai ke kapal selanjutnya dengan aman. Si ibu mafia heran kenapa sikapnya Yor lebih kayak ibu rumah tangga dibanding assassin. Makanya diingetin soal keluarga bohongannya dia yang belum dikasih kabar. Nggak usah khawatir sih, lihat aja si bocil yang tapi emang agak sepi kalau makan malam nggak ngumpul semua. Sementara itu atasannya Yor yang lagi jaga suami palsu sadar kalau mereka lagi diikutin seseorang. Alhasil dia misahin diri dan begitu di tempat sepi, siapa bos anda? Krak, siapa bos anda? Lupa kan gue tutup ya mulutnya. Si assassin malang ini akhirnya ngasih tahu yang ngincer Mbak Olka tuh banyak dan semuanya perorangan bukan dari suatu grup. Apalagi mereka udah tahu lokasi kamar si ibu mafia. Si atasan auto panik lah. Buru-buru ngegiring si suami soalnya sekarang situasinya udah gawat banget. Bener aja tiba-tiba di depan kamar Olka datang table service yang sebenarnya aku nggak mesen kok. Untung refleksnya Yor di luar nurul, kalau nggak tamat ini animenya. Selagi si table service dialihin perhatiannya sama atasan Yor, jeleb, nggak sopan ya. Abis dijelasin situasinya, Yor disuruh bawa para klien ke tempat lain. Disuruh main bersih sekaligus dikasih topeng penyamaran. Cuman dengan ini para assassin yakin kalau tebakan mereka tepat sasaran. Makanya assassin-assassin di deck jadinya ngumpul nawarin kerjasama supaya nggak saling senggol satu sama lain. Apalagi kalau lawan mereka Garden si grup legendaris, kalau ada yang nggak setuju, waktu lagi jalan ke kamar yang baru, Yor ngasih tahu kliennya jangan panik soalnya mereka lagi diikutin seseorang. Tapi bakalan aman kok kalau nyampe di ruang acara dansa. Abisnya kan pakai topeng, jadi gampang lah buat membaur. Sayangnya Yor malah ngerasain insting membunuh kuat di sana. Bingung dong cara ngatasin tanpa bikin kerusuhan. Alhasil dia ambil kancing si suami dan begitu si assassin ngincer Yor, Bakeko takluk lemah baru juga segelas. Kalau misalkan dideketin barbar ya tinggal ajak dansa aja ya kan. Tapi maaf aku udah punya suami. Plak. Lagi Yor sibuk ngejalanin misi, Lloyd juga sama nih sibuk ngeladenin maunya bocil. Pah, aku mau ini. Nggak boleh. Pelit lu jing. Lloyd sebenarnya kepikiran sesuatu. Kenapa di kapal ini banyak banget penyadap? Apalagi dia ngeh ada beberapa assassin sus di kapal ini. Tapi bukan urusannya sih, soalnya sibuk. Si mata-mata legendaris lebih takut kalau dia gagal jadi ayah bakal dicurigain mata-mata. Oh nggak jadi deh pah. Di saat itu juga Anya ngedenger ada yang rencanain perbegalan. Yang jelas targetnya mama kesayangannya. Dengan ini misinya si telepati adalah berusaha supaya ayah ibunya nggak ketemu. Bakal berabe kan kalau kerjaan aslinya ketahuan. Cuman Lloyd malah, ini papa beliin buat kamu. Waduh amat anjir.
Si bocil bingung harus gimana, tapi Twilight lebih bingung kenapa muka anak bohongannya jelek banget. Untungnya ada mbak pegawai yang nawarin baju. Dipakailah kesempatan ini sama Anya. Ayah nggak mau ya nyobain baju liburan. Alhasil Lloyd dengan kesadaran penuh nyobain semua baju yang ada. Ngasih hanya waktu buat bantuin mamanya. Balik lagi ke Yor, dia bisa sih ngatasin rantai musuhnya. Cuman agak repot aja soalnya harus ngedeket buat menang. Ada apa? Bakalan ribet kalau udah narik perhatian gini. Apalagi ada Anya ngeliat ibunya mode assassin. Wah, kakak sirkus jagoan. Walah, pertunjukan sirkus toh. Dengan ini, Yor jadi bisa leluasa buat ngelawan si rantai. Cuman entah kenapa kaki dia kerasa berat. Mungkin aja gerakannya ketahan pikiran Yor kemarin yang pengen pensi jadi assassin. Tapi buat sekarang, wanjir ngeri cuy. Rantainya dia kunci terus. Serul, tuk tuk tuk. Pertunjukan selesai. Wah, pertunjukannya nggak jelas ya. Waktunya pas banget sama selesainya si ayah ganti baju. Sukses lah ngalihin perhatiannya dia. Bangga amat deh. Sayangnya penampilan Lloyd sekarang ya burik lubeh. Karena udah kemalaman jelas hanya ngantuk. Lihat aja jalannya sampai sempoyongan gitu. Lloyd cuman aneh aja kenapa Yor masih belum juga ngasih kabar. Yang dikhawatirin sendiri udah nyampe kamar barunya. Sekarang bisalah agak santai, nunggu titik pertemuan di mana Olka dipindahin ke kapal lain. Panik sih mas, soalnya baru sekarang ngeliat assassin kelas atas kayak gini. Nanti udah gede kamu jangan kayak dia ya, mau cucu. Paling Olka heran kenapa dia yang penakut kayak gini mau ikut ngejagain. Alasannya simpel kok, dulu waktu krisis makanan gara-gara perang ada seorang kakak cantik yang ngasih dia makanan. Sampai kapanpun dia nggak akan lupa kebaikannya. Hal itu cukup buat bikin dia berjuang ngejagain ibu mafia. Sekarang tugasnya Yor cuman standby ngejagain mereka di kamar ini, sedangkan atasannya Yor bakal nyoba ngurangin orang-orang mencurigakan sebisanya. Sebelum pergi diingetin lagi kalau Yor lengah sedikit aja bakal berakibat fatal ke semua operasi ini. Waktu standby si PNS cuma bisa mikirin buat apa dia ngelakuin semua ini. Yuri kan udah dewasa, sekarang dia juga punya keluarga. Bohongan. Di saat yang sama suaminya lagi kena mental gara-gara bocil biadab yang banyak maunya. Dia pun ngerasa tulang pemikirannya supaya bisa lebih fokus ngejalanin operasi Strix. Terus yang bikin kena mentalnya sih begitu bangun si bocil masih kepikiran gimana cara bantuin ibunya tanpa ketahuan ayah mata-mata. Kebetulan dia nemu tempat golf. Diajakinlah buat ngelur waktu. Cuman pluk sial dia jago. Malah si bocil yang fokus mainnya. Anjing jaga mulutnya si bocil cobain segala macem. Mau itu puzzle, baca buku, nanti Isekai. Sampai ujung-ujungnya udah malam. Sial, aku terlalu fokus. Gue salah apa jir? Hanya tahu kok si ayah ngawatirin tingkahnya dia. Makanya biar nggak curiga dibilangin deh dia tuh kesepian karena Yor nggak bisa hadir sama mereka. Buat nyenengin Anya, Lloyd ngajakin nonton kembang api ntar malam di dek kapal. Dimana di sana juga udah banyak orang sekaligus para assassin nungguin targetnya. Tentu kelompoknya Yor juga udah siap-siap karena kedapetan kabar bentar lagi waktunya Olka dipindahin ke kapal baru. Sialnya informasi barusan kelacak sama si om penyadap. Jadinya bikin assassin di dek makin siap lagi buat ngebegal mereka. Rencananya Yor adalah nganterin kliennya ke belakang kapal buat dipindahin ke kapal lain lewat sekoci. Tapi jangan sampai ketahuan orang lain ya. Sayang mereka ketemu sama assassin spesialis bebauan. Ketahuan. Di tempat lain Lloydanya lagi di dek mau nonton kembang api. Maju beh. Peka kali. Waktu digendong sekalian aja nyoba scan pikiran sekitarnya. Siapa tahu nemu mama palsunya. Cuman kita tahu ya keadaan si mamah lagi repot soalnya rutenya dijagain ketat sama para assassin. Kepaksa harus lewat dek atas. Nggak masalah sih karena orang-orang pasti di dek bawah nonton kembang api. Pas banget acaranya dimulai pas mereka di dek. Wah. Kesempatan bagi grup gerilya buat manfaatin suara bising kembang api. Tapi percuma soalnya lokasi mereka udah bocor ke assassin yang lain. Udah dikeceng sama sniper. Untung Yor bisa ngehindarin tembakannya. Malahan dibales loh serangannya. Nggak cuman si sniper, Yor diserang juga sama assassin lain. Perjuangan Yor nggak berhenti sampai di sini. Abisnya semua assassin yang incer Olka pada muncul semua. Bener-bener kekepung, nggak ada jalan kabur. Mau nggak mau, Thorn Princess harus bisa ngatasin masalah di depannya. Untungnya ada. Hai. Atasan Yor datang siap buat support. Ngasih tahu jalan kabur, tapi keburu ditodong sama seseorang. Si Mas nggak mau jadi beban, makanya ngelindungin sang majikan pakai badannya dan nutup pintunya. Jangan mati, sakit cok. Jangan ngagetin bangsat. Yor pun langsung nyegel pintunya supaya dia bisa leluasa ngamuk di sana. Yor ngatasin mereka dengan sangat elegan tanpa ada gerakan percuma
sedikit pun. Mau adu tusang juga berani kok. Tapi ini jangan sampai kotor dong. Si atasan sendiri nyuruh Yor buat selesaiin ini secepat mungkin. Di saat yang lain nonton ledakan kembang api, para assassin harus nontonin ledakan darah. Harus bisa beresin ini sebelum acaranya selesai. Si atasan gak perlu dipikirin. Kalau targetnya kabur, mau kemana lo bangsat? Lawannya Yor macem-macem. Lawan nafas racun, mati. Lawan Doflamingo, mati. Lawan si botak dari gua hantu, mati. Meski begitu, Yor masih manusia biasa yang bisa diserang kalau lagi lengah. Tapi tetap aja nggak akan kalah semudah itu. Si musuhnya aja sampai kena totok Neji sama dia. Kuku aku patah. Sikat, 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 sikat. Pertarungan belum selesai. Si assassin bebauan gak akan nyerah sebelum Olka tiada. Dia udah nyiapin seseorang yang tiba-tiba sering bukwi. Bikin atasan Yor terkapar. Si samurai beda dari yang lain. Senjata Yor aja bisa dimentalin dengan mudah. Yor udah terlalu capek ngebuat gerakannya makin melambat. Cuman bisa ngehindar berharap rambutnya nggak ketebal soalnya takut ketahuan. Kamu assassin ya? Apalagi ketambahan pikiran buat apa dia sekarang jadi assassin yang bikin Yor lengah dan kena serangan. Di saat-saat terakhirnya, Yor kepikiran sang suami termasuk buah hati dustanya. Muncul juga adik siskonnya yang udah gede. Mungkin ini waktunya Yor nyerah nerima karma gara-gara sering ngebasmi orang. Tapi begitu nama Olka disebut, dia mendadak keingetan sama keluarganya sendiri. Sama keluarga aslinya di mana hidup damai bareng sang adik sekaligus alasannya dia kenapa jadi assassin selama ini. Apalagi sekarang udah kedapatan keluarga dusta yang harus dia lindungin juga. Alhasil Yor gunain seluruh kekuatannya buat matahin pedang musuhnya. Bangkit maju meskipun harus terluka. Semuanya demi saat ini supaya bisa buak. Cuman tetap si samurai masih bisa bertahan ngimbangin serangannya Yor. Selagi para assassin sibuk berantem, ngelihat mamah nggak tadi? Lupa anjing. Di situ Lloyd nggak sengaja ngelihat kru kapal pada panik. Begitu dibaca gerak bibirnya, ternyata ada bom yang kepasang di kapal ini. Jelas nggak bisa dibiarin gitu aja lah. Tapi masalahnya ya si bocil harus dikemanain. Om, aku mau main ke sana. Oh iya, jangan kemana-mana tapi ya. Siap bos. Setelah nitipin si bocil, Lloyd langsung OTW ke lokasi bomnya. Jelas dengan wajah berbeda biar identitasnya nggak ketahuan. Twilight si legendaris pasti tahu cara jenakin bom doang. Pengalaman dari Das 2 bukan? BTW si bocil sendiri lagi. Lihat nih Kuroko. Wah hebat. Dah bosen. Mumpung pengawasnya lagi nyari mainan lain, si bocil pakai kesempatan ini buat kabur. Tapi bukannya si ibu atau ayah yang dia temuin. Dia malah nemu pikirannya si informan yang ternyata dialah yang masang bomnya. Untung berkat itu Anya tahu lokasi gelut ibu palsunya. Sesampainya langsung nemuin senjata andalan Yor. Cuma Anya bingung ngasihinnya gimana. Alhasil dia lempar sekuatnya ke atas. Meski jauh dari Yor, suara itu bikin assassin kroco yang lagi diam-diam kabur ketar-ketir. Takut suara barusan bikin mereka ketahuan. Gara-gara itu salah satunya kepleset. Au! Yor yang lagi sibuk bayuan denger keributan barusan. Dengan gercep dia ambil senjatanya. Si samurai juga nantangin buat adu ulti. Dan begitu Yor pasang kuda-kudanya, wush! Untung si kacamata yang mau ganggu bisa dinetralisir sama atasan Yor. Terang ngebuat si samurai jatuh nandain Thorn Princess pemenangnya. Hanya bisa bernafas lega ngedengar pikiran sang ibu yang bilang, ini senjata kok bisa dipantat orang ya? Makanya Anya langsung kabur. Cuman masalah bom masih belum selesai. Pada dapat laporan ternyata masih banyak lokasi bomnya. Waktu Anya OTW balik ke tempat penitipan anak, dia papasan sama si hidung sensitif yang katanya nyium bau bom di sekitar sini. Anjir kayak anjing. Apa sih bocil? Makin bingung lagi si bocil harus gimana bantuinnya. Ujung-ujungnya dia nyamar dan bilang ke petugas, ada orang muter-muterin jam om tadi. Cius, ini apa? Beneran si om periksa kok dan langsung dikabarin ke ahlinya ada bom di tempat terbuka. Sementara itu si kacamata berhasil ngejar si informan Nolep yang lagi kabur pakai skoci. Nggak terima dia bakal ditumbalin sama si Nolep. Cuman kalau dia sih tujuannya emang bukan ngabisin Olka, melainkan ngabisin seluruh penumpang supaya Westalis Ostania perang lagi. Balik ke Lloyd yang kebingungan, masa harus diffuse bom terang-terangan di tempat umum? Karena nggak ada waktu lagi, dia cepat aja tuh jam, dibawa keluar buat dilempar ke laut. Hokinya bom tadi mendarat di hadapan para penjahat yang langsung ikut meledak. Wih, kembang api susulan. Semuanya pada keluar, penasaran sama suara tadi. Termasuk Anya yang jadinya ketahuan sama Simba pengasuh. Kalau Yor sih lagi ngejalanin rencana terakhirnya ngawasin Olka yang bakal dipindahin pakai skoci. Sebelum berpisah, Olka meluk si assassin. Terima kasih karena udah jagain dia. Si kecil juga ikutan meluk, ngebuat jiwa keibuan Yor makin keluar. Dan terakhir Olka berdoa, semoga bodyguardnya ini bisa nemuin kebahagiaannya sebagai ibu rumah tangga. Sambil ngeliatin Olka pergi, Yor diingetin atasannya nggak boleh baper karena mereka hidup sebagai assassin. Tapi si atasan nggak sedingin itu kok. Sebagai hadiah berhasilnya tugas Yor, dia nyuruh bawahannya buat nikmatin liburan bareng sama keluarga dustanya.
tempatnya di kota resort tempat tujuan kapal berlabuh. Sesampainya di sana, aku sudah tiba. Kampungan. Lloyd nggak mau narik banyak perhatian berhubung semua penumpang lagi diperhatiin gara-gara insiden kemarin. Biar nggak dicurigain, keluarin mood happy beh. Ayo kita berlibur. Udah ditungguin juga kok sama si istri palsu tercinta yang lukanya masih belum hilang bekas semalam. Lloyd nggak ngebahas itu. Mendingan manfaatin waktu liburannya semaksimal mungkin jalan-jalan bareng keluarga palsunya. Misalnya nyobain Flying Fox yang atau naik kuda yang gak bisa nyanyi. Pokoknya menikmati ketenangan yang akhirnya didapetin setelah kerja keras malam. Yor beneran bahagia bisa ngeliat wajah buah hatinya yang polos. Liburan belum selesai dong. Kali ini hanya pengen nyobain diving. Siapa tahu ketemu Famos. Untung bisa nyawa baju diving juga. Soalnya kemarin kan Yor kena damage di bagian itu. Jadinya bisalah ketutupin. Beres diving pada nyoba selancaran juga. 3, 2, 1. Tapi tenang, ada ayah keren. Siap menyelamatkan hari. Mau lagi. Mau dilempar ke hiu. Hari udah sore dan kayaknya udah waktunya buat balik ke kapal. Cuman Yor akhirnya tumbang ke bahu suaminya karena belum sempat istirahat. Begitu juga sama si bocil yang jadinya harus digendong pulang. Lihat tuh Jeng, romantis banget. Suaminya kita rebut bisa kali. Akhirnya liburan panjang keluarga dusta selesai dengan indahnya matahari terbenam. Tentu Bon senang banget bisa ketemu lagi sama keluarganya. Frankie juga nggak lupa dikasih oleh-oleh ya. Nandain kembalinya hari-hari mereka sebagai keluarga dusta harmonis. Tapi tetap Lloyd harus laporan soal kejadian bom dadakan kemarin. Disuruh lebih waspada lagi buat nanganin operasi Strix. Jadi gimana liburannya? Nanya lagi ku hantam kau. Libur telah usai. Saatnya kembali ke rutinitas awal. Sebagai teman kantor yang baik, belum afdol kalau nggak nagih oleh-oleh ke yang baru pulang liburan. Yor nggak lupa kok. Dia ngasihin gantungan Brook buat mereka. Nggak puas lah masa liburan ke kapal pesiar oleh-olehnya ginian. Udah dikasih masih aja protes. Tapi emang salah sih kayaknya kalau ngikutin sarannya bocil setan buat oleh-oleh. Yang udah terlanjur biarin aja lah ya. Mending kita tengokin si polisi negara yang kesenengan karena kakaknya udah pulang. Udah kangen banget dia pengen ketemu sang kakak. Tapi kalau ingat ada monyetnya langsung kusem tuh mukanya. Monyetnya sendiri lagi persiapan kamuflase buat nipu si adik. Tapi kayaknya daripada orang tuanya lebih seruan keseharian sang anak deh. Kayak bocil pada umumnya abis liburan pasti pamer udah kemana aja. Dengan kepedean yang sangat tinggi hanya ngedeketin Becky. Aku sudah menikmati kemewahan yang tak ada duanya. Mulai dah ini bocil. Aku habis naik kapal pesiar. What? Excuse me? Pada heboh mereka. Iri sama Anya bisa naik kapal pesiar. Si Obo sampai mohon-mohon loh buat ngajakin main ke rumahnya. Seenggaknya itu sih yang Anya pikirin. Padahal reaksinya, oh be aja ya. Buat konglomerat udah bosen naik kapal pesiar. Malu sih pasti udah keluar-keluar di hadapan Sultan asli yang liburannya ketemu sama artis-artis terkenal. Ini baru bikin sisi kelas pada kagum. Ngebuat semua penasaran sama detail liburannya. Anya nggak nyerah. Dia terus ngebual ketemu sama Kratos misalkan. Rusak nih anak. Pokoknya terus-terusan bacot sampai akhirnya diketawain sama semua. Ujungnya dia nyerah sendiri karena nggak ada yang tertarik sama liburannya. Udah gitu diejekin pula pas pelajaran. Pak guru Anya katanya ketemu bajak laut. Ya udah nggak tahu lah itu mukanya mau ditaruh di mana. Pulang sekolah pun malunya belum hilang. Becky mau nyoba ngehibur sahabatnya. First time curhat ke ortunya dikasih motivasi. Syukurin. Mereka cuman bisa ngasih nasehat. Bohong itu nggak baik. Ngaca heh. Gara-gara obrolan ini moodnya yang harusnya baik malah jadi suram. Kalau Becky bedalah moodnya naik beres nonton drama kesukaannya. Ngelihat keromantisan di drama itu, dia jadi keingetan sama seorang papa ganteng. Dengan secepat kilat, Becky langsung nelpon Anya. Gue kesana ngap, jangan kemana-mana lu. Hiraishi no jutsu, bejir teleport. Misinya Becky hari ini tuh mau menikung Lloyd dari Yor. Ganti majikan aja kali ya. Tapi baru juga dikasih salam sama Lloyd, Becky langsung speechless gitu aja. Alhasil si pelayan yang duluan ngajak ngobrol. Maaf ya cuma bisa bawa ini. Oh maaf nggak butuh. Sosok gantengnya Lloyd beneran bikin si ABG celik cenat-cenut. Langsung KO di hadapan mata-mata tampan. Dengan ini si pelayan pamit dulu sekaligus ngasih tahu jangan jadi pelakor ya. Berhubung Becky baru pertama kali kesini, di tour guide dulu lah sama Anya ngeliatin gudang atau kamar peliharaan. Bukan aku yang bilang loh ya. Cuman begitu tahu Yor lagi nggak ada, pikirannya langsung kemana-mana membayangkan keluarga baru yang lebih harmonis. Selain itu, Becky juga yakin kok temannya bakal lebih bahagia soalnya bakal disupport dengan
dengan harta melimpah. Hanya yang ngelihat pikiran ngaconya Becky jadinya bakal dukung temannya. Bocil gampangan, tapi baru juga ngajak ngobrol Lloyd, Becky cuma bisa Lloyd sih biasa aja. Malahan ngejadian obrolan ini sebagai kesempatan buat ngegali lebih dalam keluarga penyuplai senjata. Emang si licik? Sayangnya pertanyaannya Lloyd ngebuat Becky ngira ayahnya bocil dukun ini mau PDKT sama dia. Apalagi kalau dia tatap dengan bombastik eye-nya, makin dagdikdug lah si anak konglomerat. Gak lama Yor sama Bon pulang. Becky langsung ngasih salam dengan elegan ngeliatin sisi femininnya. Tapi kayaknya cara ini belum cukup bikin Yor kena mental. Alhasil dia ngelepas sikat rambutnya, pamerin rambut indah dia. Nih bocil dari tadi napa sih? Segala cara dilakuin lah biar Lloyd tertarik, termasuk pakai tarian. Aduh, kayak monyet. Yang gak disangka, Yor nyaranin Lloyd buat duduk di sebelah Becky. Jelas makin grogi lah, si bocil bingung harus ngapain. Mana Lloyd masih terus nanya-nanya tentang keluarganya Becky pula. Papaannya pengen tahu keluarga aku. Oh, enggak, nanya doang. Jadi kamu cuma main-main sama aku. Paniklah Lloyd, takut Yor mikir aneh-aneh. Tapi Yor positive thinking kok, ngira mereka abis main rumah-rumahan. Ya udah aja Becky all in sekalian. Dia minum tehnya, terus mendadak keblinger. Disinilah Yor panik, bukan karena Lloyd selingkuh, tapi takut nggak sengaja salah ngasih minuman ke si bocil. Dengan cekatan dia angkut Becky buat dibawa ke rumah sakit. Saking paniknya mobil aja Yor tabrak loh, meski bisa langsung bangkit sih. Kamu gak apa-apa kan? Lu yang sakit woy. Akhirnya Becky ngaku deh pura-pura linglung supaya bisa ngedeketin Lloyd. Segitu doang Yor nggak marah, malahan bahagia karena suaminya disukain banyak orang. Ya ampun, dadanya lapang dada. Ngedengar hal barusan bikin si bocil penasaran gimana caranya Yor bikin Lloyd kelepek-kelepek. Tapi nggak mungkin dong bilang mereka keluarga palsu. Cuma inget aja dulu Lloyd pernah bilang suka sama cewek yang kuat. Anjir gorila. Nggak lama kemudian disusulin sama yang lain. Nih ketinggalan. Apakah dia mengkhawatirkanku? Ambil dulu Jing. Becky ngeliat sekeliling dan kebetulan nemu permainan palu. Langsung aja didatengin mau pamer kekuatan fisik. Duitnya dulu mana? Nih. Oh. Tapi sayang fisik kecilnya nggak mampu buat ngangkat palunya. Yor yang ngeliat ini jadinya turun tangan deh buat dapetin hadiahnya. Cukup dengan pukulan ringan mesinnya seketika hancur. Semua cuma bisa pada bengong, termasuk sang suami yang jadi kembarannya trio suster ormas pemburu iblis. Akhirnya Becky sadar nggak ada apa-apanya, langsung minta latihan ke Yor karena pengen kuat kayak dia. Kok dejavu ya? Mumpung lagi libur, Lloyd mau ngajakin Bon jalan-jalan, tapi tumben-tumbenan nih si bocil nggak mau ikut. Alasannya sih lagi belajar origami, soalnya lagi ngetren di kelasnya. Ya udah aja Lloyd doang yang berangkat, aku pergi dulu. Iya, semoga celaka. Mereka pergi ke taman buat latihan cara nangkep muka-muka penjahat. Maksud lu apaan? Cuman sayangnya Bon gak semangat kayak biasanya. Bukan karena gak ada A-nya kok, tapi gara-gara keingetan sama masa lalunya yang terus-terusan dilatih waktu jadi anjing eksperimen. Makanya Frankie nyaranin Lloyd buat nyenengin si anjing. Dah gue duluan. Apa lihat-lihat? Waktu di jalan, Bon ngeliat masa depan di mana ada bocil yang terharu gara-gara es krimnya jatuh. Si anjing pengen dipuji karena tindakan mulianya. Seketika Bon teriakin malah bikin es krimnya tumpeh-tumpeh. Es krim gue. Pura-pura ketahu. Enggak cuman si bocil. Bon juga lihat masa depan ada kakek ketabrak sepeda terus jadi fan metal coy. Dan sama kayak tadi, usaha baiknya Bon malah jadi gangguan buat si kakek. Udah siap mati lu. Mungkin buat Anya usaha tadi bisa dipahamin, cuman mana bisa kalau sama Lloyd yang gak bisa baca pikiran. Alhasil waktu kedapatan penglihatan lagi, dia buang jauh-jauh pemikiran buat bantuin. Beda cerita sih kalau penglihatannya genting. Bon ngelihat gedung kebakaran dan ada seseorang yang belum keluar dari sana. Mau langsung nolongin tapi diem anjing. Lu anjing. Sesampainya di sana, Lloyd langsung nanya, ada yang masih di dalam nggak? Tinggal nunggu damkar datang. Cuman Bon yang lihat penglihatan tadi seketika ngelepas talinya buat Rasby ke dalam gedung. Yang dia temuin bukan orang, melainkan anjing bogel. Sekarang misinya mereka adalah kabur dari sana. Cuman mana bisa kalau jalannya pada ketutup. Ditambah Bon nggak bisa terus-terusan ngehirup asap kebakaran. Untungnya si mata-mata banyak akal. Dia bikin kantong oksigen dadakan pakai kresek Jepang Maret dan masukin si anjing kecil ke dalam tas. Begitu siap, pada larilah dan keluar dengan gaya. Kalian kok gak apa-apa sih? Anjing orang lain udah aman, anjing sendiri malah kebakaran. Buru-buru disiram air yang bikin dia mirip siapa ya? Anjir si Eleganto Awiko. Eleganto. Mendadak Bon lari lagi soalnya nemu biang kerok kebakaran ini. Dia gigit sekencang mungkin dan untung sebelum Bon jadi donat sama majikan datang buat pukul. Selesai ngikat si kriminal baru Lloyd muji peliharaannya. GG mangga adik-adik. Berhasil nyelamatin anjing kecil juga berhasil nangkap kriminalnya. Paling Lloyd ngasih tahu
tahu jangan terlalu nekat karena nanti pada sedih kalau Bon sampai meninggoy. Kayak misalkan si bocil yang lagi bikin bintang, nggak lama kemudian pada pulang. Hanya yang tahu mereka abis ngalahin penjahat bangga dong dan ngasihin bintang ampasnya buat mereka berdua. Jadi mirip ngedapetin Stella ya. Walau lomba ngedapetin bintang di sekolah nggak ada sih di season ini. Banyaknya petualangan yang fokus ke Yor, terus ada beberapa cerita dari yang lainnya. Tapi kalau kalian di posisinya si mamah muda, pada bingung nggak sih mending tetap jadi assassin atau enggak? Abisnya tadi disebut Yuri udah mandiri, Yor udah punya keluarga dusta. Buat sekarang biarin aja ceritanya mengalir dan pasti masih banyak cerita dari anime Spy Family. Semoga nanti ada cerita kita bersama ya.